Lalu ada menggunakan SRAM memorinya 32 KB menggunakan ROM dan 2 KB EEPROM. Kemudian bagian analog, di situ ada LDO voltage regulator. A, B, C, D, E, F. Nah, di mana pada GPIO port A yang berfungsi sebagai port GPIO murni itu hanya pada port A6 dan port A7. Pada port A0 dan port A1 ini selain GPIO secara umum, ini dapat difungsikan pin fungsinya sebagai komunikasi UART atau serial TX-RX. Begitu juga di sini ada pada port B2 dan 3 ini difungsikan fungsi khususnya adalah GPIO untuk I2C. Ya, walaupun I2C ini bisa tidak kita gunakan, walaupun pin ini bisa digunakan sebagai GPIO umum. Ya. Di sini ada ADC, ada two analog comparator. Nah, kemudian pada GPIO port C kita bisa lihat pada pin C0 sampai pin C3 itu difungsikan sebagai JTAG. Di situ ada fungsi SW clock, ada SW DIO, ada TDI dan lain sebagainya. Dan pada pin
C4 sampai pin C7 ini difungsikan sebagai GPIO secara umum. Nah, yang betul-betul murni itu pada GPIO port D. Ya, GPIO port D itu yang betul-betul berfungsi sebagai GPIO murni. Port E itu juga murni, hanya saja dia tidak 8 pin, hanya 6 pin yang berfungsi. Kalau port F ini hanya tersedia 5 pin sebagai GPIO-nya. Jadi secara total kalau kita hitung di sini, yang GPIO murni itu hanya sekitar di sini ada 6 dan 5, 11, di sini ada 8, 19, kemudian di sini ada 25, kemudian di sini ada 27, di sini tambah 4, ada 31 pin yang dapat difungsikan sebagai GPIO atau General Purpose Input Output secara umum. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada multiplexer. Multiplexer di sini bisa berfungsi sebagai peripheral 0 sampai peripheral ke N. Jadi general input outputnya ini bisa dikoneksikan ke dalam multiplexer. Digital I/O pad. Nanti ada fungsi-fungsi yang memang difungsikan untuk digital enable dan lain sebagainya, atau itu analog atau mengaktifkan digital, atau inputnya itu sebagai digital. Jadi tidak seperti di dalam Arduino, di mana pin Arduino analog dan digital itu dipisahkan. Tetapi di sini kita bisa men-setting setiap pinnya apakah itu analog ataupun digital. Artinya misalkan kita di sini tidak terspesifikasi apakah ini pin untuk analog ataupun digital, tetapi pin ini bisa difungsikan keduanya, bisa difungsikan untuk analog, bisa difungsikan untuk digital. Kalau sensornya kita yang gunakan itu analog, maka nanti pin ini kita fungsikan, kita aktifkan mode analog. Kalau dia digital, sensornya itu digital, maka pin ini akan difungsikan sebagai mode digital. Nah, dan masih banyak lagi GPIO data, GPIO dir, GPIO, dan ini register-register yang tercantum di dalam input output pada microcontroller Tiva C series. Nah, kita lihat di sini bahwa pada gambar ini rangkaian secara umum ya. Rangkaian yang akan kita pakai nanti, ini gambaran rangkaian bahwa di sini ada LED green, blue, red, kemudian switch 1, switch 2 ini berfungsi, tentu kalau switch ini berfungsi sebagai input, kalau LED ini berfungsi sebagai output. Kemudian ada USB, ini rangkaian ya, ini rangkaian di dalam Tiva itu sendiri. Ada USB, kemudian ada serial, ada rangkaian yang di shortkan, ini rangkaian short ya, USB, ada serial, dan di sini ada LED green, blue, red, ini yang digunakan di dalam Tiva itu sendiri rangkaiannya. Nah, kemudian di sini ada pull down ya, ini rangkaian pull down ya, nanti kita bahas pull down itu seperti apa dan pull up seperti apa. Ini rangkaian yang digunakan di dalam Tiva. Nah, ini tabel yang digunakan tadi, in circuit debug interface atau dikenal dengan ICDL, di mana ICDL ini GPIO pin yang digunakan adalah PC0 sampai PC3. Nah, kita lihat di gambar sini, PC0 sampai PC3 ini difungsikan sebagai JTAG atau ICDL ya, ICDL. Jadi fungsinya pada PC0 itu pin fungsinya adalah TCK, SW, clock.
STMS, SWDOO, TDI, TD0, SWO. Ini fungsi untuk ICDL. Kalau dia digunakan sebagai GPIO-nya digunakan sebagai fungsi ICDL. Kemudian virtual COM-nya, ya, berarti artinya kalau kita lihat di sini virtual COM port-nya itu GPIO pin-nya PA01, PA0 dan PA1 itu sebagai RX dan TX. Pin fungsinya, fungsi khususnya itu adalah pin RX dan TX. Artinya kalau RX dan TX ini tidak digunakan, maka pin tersebut bisa difungsikan sebagai GPIO secara umum. Kemudian penggunaan switch dan RGB user LED. Ya, dia terletak pada GPIO pin F4 dan F0, itu GPIO untuk switch 1 dan switch 2. PF1, 2 dan 3 itu untuk LED RGB. Ini, seperti pada gambar sebelumnya. Nah, kita analisis dari program ini. First program blink LED red dan green. Bagaimana sih sebetulnya program pada rangkaian ini? Tunggu dulu. Maaf. Jadi pada rangkaian ini untuk yang program pertama kali ini kita ingin mengaktifkan green dan red saja. Kita ingin mengaktifkan green dan red. Tidak mengikut sertakan switch 1, switch 2. Di mana green ini dia akan terkoneksi sebagai output pada PF3. Kemudian red ini akan berfungsi sebagai PF1. Nah, langkah-langkah ini yang biasa ditempuh, yang harusnya ditempuh di dalam program itu adalah pertama, kita harus mendeliver clock ke GPIOX modul. Artinya apa? Pada pin clock ini harus diberikan sebuah detak dulu supaya GPIO modulnya atau busnya yang menuju ke dalam GPIO modul ini aktif atau tidak mengalami fault. Jadi if you try to read or write, jadi ketika kita ingin meread ataupun write dalam setiap register yang akan kita gunakan, misalnya register itu sebagai input ataupun sebagai output di dalam GPIOX modul, harus mendeliver clock. Kalau tidak dideliver clocknya ini tidak without deliver clock, maka yang akan terjadi akan menyebabkan bus fault exception atau faultnya terjadi error. Nah, pertama kali yaitu yang dilakukan harus mendeliver clock ke GPIOX modul. Kedua, pada clock atau bisa disebut dengan run mode clock getting control register 2 atau RCGC2, ini registernya ya, if one USB 0 will work. Artinya apa? Ketika register ini ya, ini pin 0, pin 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan pin ya, register 0, 1, 2 dan digit 0, 1, 2 dan seterusnya karena 32 bit pin registernya. Maka kalau USB-nya ini USB 0 ini, kalau dia clocknya ingin mengaktifkan clock pada RCGC2, maka kalau USB clock ini ingin diaktifkan, maka USB ini akan nilainya 1, dikasih nilai 1. Kalau dia GPIO-A itu ingin diaktifkan, artinya port A ini akan diaktifkan, maka clocknya ini juga harus dinilai 1 untuk register clock. Ini register clock. Run mode getting counter pada register 2-nya. Register 2 ini adalah register mode clock.
Ini harus diaktifkan pada bit 1, bit 0, bit 1 dan 2. Nah, jika ingin melakukan direct memory access bekerja, maka UDMA-nya harus bernilai 1. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem kontrol, sistem CTL kontrol RCGC2 ya, itu adalah 20. Berarti 20 ini adalah 00100000. Nilai sistem RCGC-nya. Artinya apa? Artinya berarti bit pada RCGC2 ini, nilai pada ini GPIOD harus 1. Tuh. Yang pertama adalah clock. Kemudian yang selanjutnya adalah general purpose input output run mode clock gating control. Sekarang kita lihat pada, kalau tadi kita lihat pada run mode clocknya, untuk clocknya, sekarang kita aktifkan untuk mengaktifkan GPIO-nya ya dengan run mode clock. Ini bagaimana? Di mana basis dari register ini itu terletak pada alamat ini dengan offset 0,608. Ketika tipe RN write, maka dia akan terreset pada alamat ini 000 semuanya. Jadi kondisi ini pada gambar ini adalah posisi read and write-nya 000, 0 semua. Ya. Kalau GPIO-nya ini ingin difungsikan, maka GPIO ini harus bernilai 1. Ya. Bernilai 1. If one, port A will work. Jadi port A ini semuanya pada pinnya akan berfungsi. Jadi register RCGC GPIO ini digunakan untuk mengontrol clocking pada modul GPIO. Ya, pada modul GPIO. Jadi antara fungsi clock yang pertama tadi pada slide yang sebelumnya dengan yang ini adalah sama. Untuk melakukan write pada RCGC2 register pada clock tadi. Jadi harus sinkron antara RCGC GPIO dengan RCGC yang 2 yang sebelumnya, clocknya itu harus sinkron register yang diberikan. Ya. Dengan register seperti ini, maka pada port D ini akan aktif. Ini 0, 0, 0. Nah, kemudian general purpose input output GPIO directory, di mana GPIO directory ini, di dalam GPIO directory ini 0 sama dengan input, akan nilai 1 itu akan berfungsi sebagai output. Artinya apa? Pin N of port ini ketika dia GPIO-nya dir ini bernilai 0 ya, maka pin N ini akan berfungsi sebagai input. Berfungsi sebagai input artinya dia hanya dapat melakukan read. Ya. Input berarti dia akan mengarah ke sini. Input, read, membaca pada data, bit data. Kalau dia read and write bernilai 1 itu, maka kalau bit GPIO dirnya ini bernilai 1, maka dia akan berfungsi sebagai read and write. Ya, selain membaca ke sini, dia juga akan dapat melakukan write. Ya. Biasanya bernilai 1 ini kalau dia difungsikan sebagai output. Ya. Itu GPIO directory. Jadi patokannya adalah nilai ini 0 dan 1. Ya. Patokan pada input output general purpose ini
pin ini berfungsi, itu patokannya pada GPIO direktorinya. Lalu bagaimana cara men-setting GPIO directory ini? Nah, register 2 GPIO directory atau disingkat dengan GPIO dir itu pada register 400, di mana register 400 itu kalau digitalisasinya binarnya adalah 01000000 dan seterusnya. Jadi register GPIO dir ini merupakan register direktori dari data. Bagaimana pin tersebut dapat mengakses data yang ada di dalam direktorinya, direktori datanya. Ya. Ya. Jadi kalau input 0, output 1. Kalau pinnya tadi, nah, GPIO port F direktori 0A ini berarti 00001010, artinya bernilai 1 pada bit keempat 0, 1, 2, 3. Nah, ini pada ini 1 ya. Ini juga 1. Berarti difungsikan sebagai output. Ya, artinya berarti dari alamat ini berarti kan artinya 000110. Berarti pada pin 0, 2, 4, 5, 6, 7 itu berfungsi sebagai input karena nilainya 0. Sedangkan pin 1 dan 3 itu berfungsi sebagai output karena nilainya 1. Nah, maka dari itu pin inilah yang kalau kita lihat pada gambar rangkaian LED tadi yang diaktifkan, maka yang akan aktif adalah pin ini, pin aktif untuk LED tadi 1 dan 3 pada port F, pin 1 dan pin 3 pada port F. Nah, GPIO sendiri itu ada yang dinamakan GPIO DEN atau GPIO Digital Enable. Ya. Artinya apa? Apakah pin tadi dapat difungsikan sebagai digital atau sebagai analog saja? Jadi ada di sini GPIO DEN ini fungsi spesialnya registernya ini adalah untuk mengaktifkan pin yang digunakan, ya, mengaktifkan pin GPIO ini yang digunakan sebagai digital. Nah, di samping fungsi analog. Artinya apa? Jadi setiap pin pada port itu, pada microcontroller ini, setiap pinnya yang terdapat pada microcontroller ini ya, ini bisa difungsikan sebagai analog atau sebagai digital. Tidak seperti microcontroller Arduino di mana analog dan digital itu dibedakan setiap fungsinya. Ya. Di sini. Ini menggunakan register fungsi dari GPIO DEN. Ya. Maka kita harus set GPIO port F ini difungsikan sebagai apa? Kalau digital, maka di sini kan ditambahkan dengan GPIO port F itu sebagai digital enable dengan alamatnya 0A. Tuh. Jadi kalau nilainya itu 0, berarti fungsi digitalnya itu disable. Sedangkan kalau di sini nilainya itu 1 pada pinnya itu, portnya itu 1 semua, maka nilainya disebut difungsikan sebagai enable. Kemudian kepada GPIO data,
Ya, pada register 32 bit ini kan registernya banyak kan, registernya berisi dari 0 sampai 31, berarti ada 32 bit lebar registernya untuk yang microcontroller 32 bit. Nah, ini GPIO data. If we wish to access bit itu 0, maka konstannya kalau data itu untuk akses, maka kita ingin mengakses pada data, pada pin ini mengakses ya. Kalau dia ingin mengakses data, maka pin ini secara konstan pada alamat addressnya 0004 dan seterusnya. Pada pin ini untuk mengaksesnya ini terletak pada 004, ini 0008 ya. Kalau ini ingin diakses, maka di sini harus diaktifkan setiap pinnya, pin 0 sampai pin 7. Nah, artinya apa di sini? What does mean? I can access to any pin directly without needing to read, modify, write operation to set or clear an individual GPIO in. Jadi artinya apa? Ketika kita ingin mengaktifkan sebuah data, ini kita dapat mengakses setiap pinnya secara langsung. Maka di sini kan di tabelnya ini sudah ada alamat-alamatnya. Kalau saya ingin mengakses sebuah data yang berada pada bit 1 ya, pada pin atau bit 1, maka yang perlu diakses adalah address 0 kali 0008. Itu cara mengakses GPIO data. Jadi kita bisa langsung mengakses secara directly UDML-nya harus diaktifkan, mengakses langsung data tersebut dengan cara define GPIO port F data yang merupakan sebuah volatil dengan panjang unsigned long, datanya itu sepanjang ini. Dengan mengaktifkan GPIO port F data, ya ini data port pada port 0A. Nah, pada alamat 0A. Ini untuk mengaktifkan. 0A artinya berapa? Artinya kalau 0A di sini ini berarti bitnya 0 bit 0000 1010. Artinya data yang akan diakses yaitu data pada bit 1 dan bit 3. Artinya di sini bit 1 ya, bit 1 berarti pada alamat 008 dan 0020. Jadi yang akan diakses kalau seperti ini, port data ini artinya 0008 dan di sini 0020. Data yang bisa diakses pada GPIO-nya. Selanjutnya, second program. Pada program kedua, di sini switch difungsikan dan blue atau LED blue itu diaktifkan. Maka yang terjadi adalah ya, bagaimana fungsinya? Yang pertama ya itu tadi, kita harus mendefinisikan portnya ya, port F datanya apa, volatile long ini to access pin 0 to pin 4 ya, alamat ini untuk mengakses panjang dari pin tersebut ya. Berbeda dengan yang ini nah, ya kan, alamatnya berbeda dengan yang tadi. Kalau ini karena kita yang akan kita akses hanya pada pin 1 dan 3 saja. Kalau yang ini dengan register ini, maka yang diakses adalah pada pin 0 sampai ke 4. GPIO port F-nya port F dir 0E. 0E berarti artinya apa nilainya? 0E berarti nilainya di sini adalah 00001110. Ya.
pada bit ke 1, 2, 3 itu difungsikan sebagai output dari LED tadi. Ya, karena warna yang tengah, warna biru, LED warna biru itu sudah aktif. Lalu di sini ada GPIO port DEN. Berarti artinya apa? Pada bit tersebut, bit ini dia difungsikan sebagai diaktifkan fungsi digitalnya. Nah, setelah semuanya ini difungsikan dan GPIO port datanya itu dideskripsikan, maka kita akan mendeliver clock yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke ya. Nah, di sini ada with port C and port F we need to write in GPIO log register. Di sini ada GPIO log. Nah, register di sini untuk dapat menggunakan semua pin dari port C dan F. Ya. Ini adalah supaya membuka, ini adalah data, register data yang digunakan untuk mengaktifkan port C dan F, untuk membuka data port C dan F. Kenapa? Karena beberapa dari pin ini dapat menyebabkan kerusakan pada internal flash memory microcontroller. Itu perlu adanya GPIO log. Lalu ada GPIO CR. Ya. This register didesain untuk prevent accidental programming of the register that control connectivity to the NMI and JTAG. Kita dapat menggunakan untuk prevent accident kesalahan programming dari register, kita dapat menggunakan register ini GPIO CR. Nah, di sini ada di dalam TIFA sendiri, inti fase itu tersedia internal pull up resistor dan internal pull down resistor pada setiap pinnya di dalam TIFA J seri ini. Kembali kepada PF0. PF4 itu menggunakan pull up resistor. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau pull down, ya, artinya pull down ini berarti ada rangkaian resistor yang tersambung ke dalam grounding setelah rangkaian switch. Ya, ada VCC, kemudian komponen switch, lalu di sini ada resistor. Kemudian ada pull up. Pull up di sini berarti setelah VCC itu ada resistor terlebih dahulu. Resistor, barulah switch, baru digroundingkan. Ini pull up dan pull down. Ini pull up select, pull down select. Ini sebagai tambahan. Ya, ada rangkaian diode, protection diode. Ya, ini yang ada di dalam rangkaian pin GPIO-nya. Selain itu di sini ada bitwise operator. Bitwise operator ini untuk menjumlahkan ya, AND, OR, XOR dan lain sebagainya. Hal ini bisa digunakan simbol dan ya, kalau simbol ini berarti bitwise-nya adalah N, operatornya N. Kalau berdiri kayak angka tanda tegak seperti ini itu inclusive OR atau OR saja ya, inclusive OR. Kemudian ada tanda segitiga di atas itu exclusive OR, XOR. Kemudian ada operator geser kiri, geser kanan, atau di sini adalah bitwise not one complement. Nah, bagaimana cara penulisan dari fungsi operator ini? Misalkan kita menuliskan OR GPIO pada port F, datanya adalah ini. Data ini ya, data ini itu sama dengan 00001010. Ya. Data ini bitnya adalah 0, binernya adalah binernya adalah pada bit ke-7 0, bit ke-8 itu adalah
bit ke-6 itu adalah 0, ini bit ke-5 0, bit ke-4 0, bit ke-3 itu 1, bit ke-2 itu 0, bit ke-1 itu 1, dan bit ke-0 itu 0. Ini nilai dari A, heksa A. Nah, akan saya OR-kan dengan nilai 4, heksa 4. Heksa 4 itu adalah bitnya adalah 00000100. Nah, kalau kita OR-kan, maka yang dihasilkan adalah 00001110. Heksanya 0E, ya. Karena kenapa? 1 di OR-kan dengan 0 itu hasilnya 1. 0 di OR-kan dengan 1 hasilnya 1. 1 di OR-kan dengan 1 hasilnya adalah 1. Nah, di dalam pemrograman embedded, pengalamatan seperti ini, operator bitwise ini dapat dituliskan di dalam TIFA. Kalau kita menggunakan TIFA, cukup dituliskan nilai XOR-nya saja, nilai OR-nya saja, nilai sebelumnya ini, nilai datanya itu tidak perlu, tetapi data yang baru ini yang perlu dituliskan. Jadi cukup GPIO port F data OR, ya, OR sama dengan nilai yang baru ini, 0 kali 04 heksa. Ini cukup dituliskan semacam ini. Begitu juga kalau XOR dengan menggunakan tanda segitiga di atas, maka cukup dituliskan semacam ini, ya, 04. Not, begitu juga dengan not. Kalau not bukan lagi kalau not, ya, kalau not ini seperti ini. Jadi GPIO port F data dari 0A itu dapat dituliskan semacam ini, ya. GPIO not dari GPIO data ini nilai datanya, GPIO data itu dinotkan, ditambahkan dengan gelombang, tanda seperti ini, gelombang. Nah, maka hasilnya 01111. Kalau nilai ini dinotkan, maka hasilnya adalah ini. Berarti F5. Dapat dituliskan di dalam program, pendeskripsiannya itu cukup dengan seperti ini. Ya, itu. Begitu juga seterusnya. Right left misalkan. Kalau right left cukup dari data register awal akan right shift, akan digeser ke kanan 1. Ya. Maka cukup dengan semacam ini. Geser 1. Nah, nilainya adalah tulis saja seperti ini. Geser sama dengan nilai 1 dari data yang diinginkan. Data yang sebelumnya, maka akan menghasilkan, setelah digeser akan menghasilkan data baru ke kanan. Ya, artinya di sini nilai 1 ini akan bergeser ke kanan 1 digit. Kalau left shift itu bergeser ke kiri, ya, 1 digit. Ini bergeser ke kiri 1 digit. Cukup dituliskan semacam ini. Oke, sebagai contoh misalkan ini. Contoh, GPIO port F data itu sama dengan 0 kali FF. Artinya nilai heksa ini berarti bitnya adalah 11111111. GPIO port data, nah ini tandanya adalah di-end-kan, kemudian di-not-kan. Di-end-kan dengan nilai data ini 02. 02 ini adalah 00000010. Ya, binernya adalah ini sama dengan 02. Kemudian hasil dari N itu akan akan dibalik, ya, dikomplementkan. Maka yang perlu dituliskan di sini adalah semacam ini. Tulisnya di sini bisa dilakukan penulisannya, ya. Penulisannya semacam ini adalah ini. Sama dengan ini. Atau GPIO, ya. Port F, dari port F yang akan difungsikan
data N kemudian dibalik dengan menggunakan 002. Nah, artinya apa? Ini data sebelumnya FF, ini data FF, kemudian di N-kan dulu dengan data biner dari 2, ya, hasilnya adalah 1111 1101 ya. 10 itu 1, 11 itu 0 di N-kan. Ya. Barulah di N-kan, barulah ini 10 itu adalah 0, 11 itu adalah 1 di N-kan, 10 itu adalah 0, 100 dan seterusnya, baru dinotkan, diinkrementkan, dibalik. Maka hasil dari N-nya itu adalah 11111101. Nih. Nah, ini penjelasan soal. Nih. Nah, kemudian ada sistem timer. Di dalam TIFA itu sudah disediakan sistem timer dengan nama SysTick. Tadi di awal sudah dijelaskan sedikit tentang NVIC yang difungsikan sebagai interrupt dan sistem timer yang difungsikan sebagai SysTick yang difungsikan sebagai fungsi timer. Nah, SysTick ini merupakan bagian dari Cortex M4 core, inti dari Cortex M, di mana lebar dari SysTick ini adalah 24 bit timer. Kemudian operasi dari SysTick ini dapat digunakan RTOS. RTOS yang free itu dapat menggunakan free RTOS, ya. SysTick ini bersifat decrement timer. Decrement berarti berkurang dari misalkan 1000 berkurang menjadi 0, 1 per 1, bit per bit. Kemudian di sini ada 24 bit timer, berarti bahwa timer dapat mengcounter, ya, menjumlah sebesar 16 MHz dari 16.777.215 cycle. Dengan 16 MHz speed, kecepatan 16 MHz, SysTick ini dapat mengenerate, ya. The SysTick can generate. Jadi SysTick ini dapat mengenerate 1 second delay when count 16 juta cycle, which artinya berapa? Artinya 15,999 ini karena timer count yang menyebabkan timer count berkurang terus, decrement menjadi 0, ya, sistem timer. Nih, sistem timer clock diagram in TIFA semacam ini, sistem timer. Sistem clock, internal oscillator, selain itu ada precision internal oscillator sebesar 16 MHz dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sistem SysTick diagram di dalam TIFA itu ada PIOSC, precision internal oscillator sebesar 16 MHz. Kemudian sistem clock dapat berupa 32.768 kHz sampai 80 MHz. Nah, sekarang tergantung dari pengaktifannya ini. Sistem SysTick consists from 3 register. Jadi terdiri dari 3 register. Register pertama, register 1, SysTick control and status register atau dikenal dengan STCTRL. SysTick control and status register, di mana dia berfungsi enable, dia akan enable apabila bernilai 1 timer enable. Jadi nilai ini bernilai 1 itu akan mengenablekan timer. Kemudian nilai enable ini, ya, pada nilai enable-nya ini, kalau intentnya ini 1, kalau intentnya 0 berarti interruptnya ini akan tidak akan aktif. Fungsi interrupt pada SysTick ini, pada NVIC-nya ini tidak aktif.
pada microcontroller ini. Kemudian kalau intentnya ini diberi nilai 1, maka dia akan mengenerate ke NVIC ketika nilai SysTick-nya ini sudah 0. Jadi kan SysTick-nya itu dari 16 mega, dia akan decrement timer sampai ke 0. Ketika nilainya ini 0, maka NVIC ini, interrupt-nya ini akan tergenerate secara otomatis karena intentnya ini sudah disetting 1. Nah, clock SRC bernilai 0, BIOSC itu dibagi ke 4, maka 1 sistem clock. Nah, oke ya. Tuh, untuk mengaktifkan interrupt. Register kedua untuk sistem timer ini SysTick Reload Value Register. Jadi SysTick Reload, STR Reload ini register spesifik yang difungsikan khusus untuk memulai nilai load ke dalam SysTick ST current ketika counternya itu tercapai. Nah, nilai awalnya itu antara 1 heksa dan 00 FF heksa. Ini. Jadi kita untuk contoh misalkan di sini, jika kita membutuhkan 1000 clock dari intervalnya, maka kita dapat mengakses STR reload-nya itu ada 99 lebarnya. Counternya nilai N-1. Isi dari counter STR reload-nya ini. Ini register kedua, cara mengaktifkan dari SysTick. Yang ketiga, SysTick Current Value Register. Ada 3 register. This register is write clear. Writing to it with any value clear the register. Clearing this register also clear the count bit of the STR clear. Jadi fungsi ini adalah untuk menghapus setiap register yang sudah diset pada SysTick tadi. Untuk mengclearkan nilai yang sudah disetting, berarti artinya pada bit-bit yang sudah disetting dia akan kembali ST current, kembali fungsi SysTick-nya akan terhapus, clear. Ini fungsi dari register ketiga. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan working with SysTick ini? Nah, untuk mengaktifkan SysTick ini, yang pertama adalah we must disable SysTick during setup. Artinya kita harus mendisable SysTick selama setup. ST control sama dengan 0. We put the value that SysTick count it in ST reload. The value must be not more than 16 MHz atau FFFF. Kemudian we enable SysTick, choose the configuration. Kita dapat mengenable SysTick dan memilih konfigurasinya. Kemudian setelah itu ST controlnya, register ST control tadi itu sama dengan 05. Ini akan mengaktifkannya. Akan tetapi dia tidak interrupt-nya tidak aktif, penggunaan sistem clock-nya aktif. Nah, tinggal menunggu white flag atau penanda. Ketika penanda itu sudah mencapai counternya, maka penanda itu akan aktif. Itu ya. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar. Cukup sekian video kali ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.